Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi hari ini dalam pembelajaran ekonomi, di mana pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang lembaga jasa keuangan. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan memasuki bab selanjutnya tentang manajemen, khususnya untuk materi tentang bidang manajemen dan konsep manajemen dalam kegiatan sekolah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa diharapkan mampu memahami informasi mengenai bidang manajemen dan konsep manajemen dalam kegiatan sekolah. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak melalui video pembelajaran berikut ini. Pada pembelajaran minggu ini, kita akan membahas bab 7 dari materi kita, yaitu tentang manajemen. Pengertian manajemen. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian manajemen. Yang pertama, pendapat dari George R. Terry yang mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional, maksud yang nyata. Sedangkan pendapat kedua dari Mary Parker Follett menyatakan bahwa manajemen adalah sebagai suatu seni, tiap-tiap pekerjaan bisa diselesaikan dengan orang lain. Pendapat ketiga dari Henry Fayol menyatakan bahwa manajemen adalah proses tertentu yang terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia, dan menggandakan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengendalian atau pengawasan atas sumber daya, terutama sumber daya manusia, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, pada dasarnya manajemen merupakan suatu proses pemberian bimbingan dan fasilitas dalam suatu kegiatan kerjasama, yang mana fasilitas atau alat-alat kerja yang digunakan tersebut merupakan unsur manajemen. Subbab selanjutnya adalah mengenai fungsi-fungsi manajemen. Ada beberapa fungsi manajemen merujuk pada fungsi manajemen menurut George Terry, yaitu POAC, planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau penggerakan, dan controlling atau pengawasan. Yang pertama, planning. Fungsi manajemen yang pertama adalah fungsi perencanaan. Yang dimaksud fungsi perencanaan adalah manajemen berfungsi untuk menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, organizing. Fungsi pengorganisasian adalah fungsi manajemen dalam hal pembagian tugas dan kegiatan besar menjadi kecil untuk dibagikan pada para anggota sesuai keahlian masing-masing anggota organisasi. Ketiga, actuating. Pelaksanaan adalah fungsi manajemen untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, controlling. Fungsi yang terakhir adalah fungsi pengendalian. Yang dimaksud dengan fungsi ini adalah manajemen untuk menilai kinerja para anggota sesuai dengan standar yang telah dibuat, kemudian melakukan perubahan dan perbaikan jika terdapat hasil penilaian yang kurang baik. Selanjutnya adalah unsur-unsur manajemen. Ada beberapa unsur manajemen yang biasa disingkat dengan 6M. Yang pertama, man atau sumber daya manusia, yaitu unsur manajemen yang paling vital adalah sumber daya manusia. Manusia yang membuat perencanaan, dan mereka pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, money atau uang. Perusahaan dalam menjalankan seluruh aktivitas sehari-harinya tidak akan bisa terlepas dari biaya yang diukur dengan satuan sejumlah uang. Yang ketiga, materials atau bahan baku.
ketersediaan bahan baku atau material sangat vital dalam proses produksi. Tanpa bahan baku, perusahaan manufaktur tidak bisa mengolah sesuatu yang dijual. Yang keempat, mesin atau peralatan mesin. Untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi, dibutuhkan seperangkat mesin dan peralatan kerja. Dengan adanya mesin, maka waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi akan semakin cepat dan efisien. Yang kelima, metode atau metode. Dalam menerapkan manajemen untuk mengolah sejumlah unsur-unsur di atas, dibutuhkan suatu metode atau standar operasional prosedur yang baku. Keenam, market atau pasar. Konsumen atau pasar merupakan elemen yang sangat penting. Tanpa permintaan, maka proses produksi akan terhenti dan segala aktivitas perusahaan akan vakum. Berikutnya, bidang-bidang manajemen. Yang pertama, manajemen produksi. Manajemen produksi ialah salah satu dari bidang-bidang manajemen yang memiliki peran penting karena bidang ini memanage dan mengkoordinasikan variabel produksi, meliputi alam, karyawan, modal, dan keahlian secara efektif dan efisien. Yang kedua, manajemen pemasaran. Bidang manajemen pemasaran yaitu langkah yang berhubungan dengan distribusi barang atau jasa dari tangan produsen hingga ke konsumen. Yang ketiga, manajemen keuangan. Aktivitas pada manajemen keuangan seperti mengatur keseimbangan antara kebutuhan dana kegiatan perusahaan di tiap-tiap bidang manajemen dengan ketersediaan dana dari berbagai sumber untuk meningkatkan nilai perusahaan. Yang keempat, manajemen personalia. Bidang manajemen personalia atau sumber daya manusia ialah bidang manajemen yang fokus dalam aktivitas yang berhubungan dengan pekerja atau karyawan. Yang kelima, manajemen administrasi. Manajemen ini biasanya berhubungan dengan hal seperti pengumpulan, pencatatan, analisis, laporan keuangan atau administrasi perusahaan yang nantinya digunakan sebagai dasar penentuan keputusan. Selanjutnya, penerapan fungsi manajemen di sekolah. Penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah di bidang OSIS. OSIS merupakan organisasi siswa yang sah di sekolah. OSIS adalah kependekan dari organisasi siswa intrasekolah. Kata organisasi menunjukkan bahwa OSIS merupakan kelompok kerjasama antar pribadi yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan utama terbentuk OSIS antara lain sebagai berikut. Pertama, menghimpun ide, pemikiran, bakat, kreativitas, serta minat para siswa ke dalam salah satu wadah yang bebas dari berbagai pengaruh negatif dan luar sekolah. Mendorong sikap, jiwa, dan semangat kesatuan dan persatuan di antara para siswa, sehingga timbul satu kebanggaan untuk mendukung peran sekolah sebagai tempat terselenggaranya proses belajar mengajar. Sebagai tempat dan sarana untuk berkomunikasi, menyampaikan pikiran dan gagasan dalam usaha untuk lebih mematangkan kemampuan berpikir, wawasan, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, perangkat OSIS. Sebagai organisasi, OSIS memiliki perangkat. Perangkat OSIS terdiri atas Dewan Pembina, Perwakilan Kelas, dan Pengurus OSIS. 1. Dewan Pembina yang terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Koordinator Pembina, dan Guru sebagai anggota. 2. Perwakilan kelas yang terdiri dari siswa-siswa yang ditunjuk untuk mewakili tiap-tiap kelas yang nantinya akan duduk dalam MPK atau Musyawarah Perwakilan Kelas. Secara rutin, MPK akan bekerja sama dengan pengurus OSIS sekaligus memantau kinerja pengurus OSIS serta menyampaikan aspirasi kelas kepada pengurus OSIS atau sebaliknya. Pengurus OSIS yang meliputi Ketua 1, Ketua 2,
Sekretaris 1, Sekretaris 2, Bendahara 1, Bendahara 2, dan beberapa staf atau seksi. 4. MPK atau Musyawarah Perwakilan Kelas terdiri dari siswa yang ditunjuk untuk mewakili kelasnya dan duduk dalam kepengurusan MPK. Nah, melalui video pembelajaran yang sudah kalian saksikan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa kalian mampu menerapkan konsep manajemen dalam kegiatan sekolah yang bersifat nyata dan rutin. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami dan dipelajari lebih lanjut lagi di rumah. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan stay safe.